Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Kurniawan dari Prodi Manajemen dengan NIM 21105503339. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah perpajakan. Di sini materi saya tentang perpajakan di Indonesia saat ini, di mana sumber informasinya saya ambil dari website fiskal.kemenke.go.id, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Langsung saja kita mulai di sini. Peta jalan kebijakan perpajakan di Indonesia saat ini dengan dicanangkannya visi Indonesia Emas 2045 oleh Presiden pada tahun 2019 yang memproyeksikan Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045, menjadikan visi tersebut sebagai acuan bagi pemerintah dalam menyusun arah dan tujuan pembangunan nasional ke depannya. Berbagai prasyarat diperlukan bagi Indonesia untuk menjadi negara maju, diantaranya seperti infrastruktur yang memadai, SDM yang berkualitas tinggi, adopsi teknologi tinggi, pembangunan daerah yang baik, dan kebijakan ekonomi yang baik. Berbagai prasyarat tersebut membutuhkan penyediaan barang publik yang esensial untuk mendukungnya. Peran APBN menjadi sangat krusial sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk mencapai visi Indonesia maju fiskal untuk tersebut melalui berbagai alokasi anggaran belanja negara. Dukungan penerimaan perpajakan yang kuat dan berkelanjutan sebagai sumber utama pendanaan dalam APBN menjadi kunci suksesnya mencapai visi tersebut. Berbagai tantangan untuk mencapai target penerimaan perpajakan ke depannya membutuhkan suatu kebijakan dan sistem perpajakan yang mampu menjawab tantangan perubahan serta ketidakpastian yang mungkin terjadi sekaligus memenuhi ekspektasi berbagai pihak untuk menuju Indonesia Maju 2045. Menilai kondisi sistem perpajakan di Indonesia dewasa ini, beberapa pendapat menilai bahwa sistem perpajakan di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya efektif, mampu, maupun berkeadilan. Tax rasio Indonesia yang masih belum mampu sejajar dengan peer countries terlihat dari berbagai tantangan yang masih harus dihadapi perpajakan di Indonesia. Beberapa tantangan tersebut seperti masih rendahnya tax buoyancy, masih besarnya gap penerimaan, kepatuhan yang masih belum mencapai tingkat yang diharapkan, besar yang belanja perpajakan yang masih perlu dievaluasi efektivitasnya, serta permasalahan tingginya informalitas dan tekanan ekonomi yang belum mampu ditangkap sepenuhnya oleh sistem perpajakan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat bahwa ruang bagi perbaikan sistem dan kebijakan perpajakan ke depannya. Selain menghadapi tantangan struktural perpajakan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Krisis kesehatan berupa pandemi COVID-19 yang melanda dunia dimulai pada akhir 2019 hingga sepanjang tahun 2020 dan 2021 yang kemudian berubah menjadi krisis ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perpajakan. Faktor tersebut menjadikan tantangan fiskal yang mampu pelaku usaha maupun pemerintah di setiap negara menjadi semakin besar. Pandemi telah menekan aktivitas ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi dunia. Nampaknya Indonesia dapat terlihat dari pertumbuhan ekonomi dan penerimaan perpajakan tumbuh negatif di tahun 2020 pada tahun 2021 melalui berbagai kebijakan pemerintah mendorong upaya pemulihan ekonomi dan mampu menaikkan pertumbuhan penerimaan perpajakan. Namun, kondisi ekonomi global yang belum secara menyeluruh akibat pandemi kembali tertekan dengan menyebabkan tensi geopolitik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, yang juga menyeret beberapa negara, berimplikasi terhadap stabilitas perekonomian global yang berdampak bagi Indonesia fiskal dan perpajakan di Indonesia. Pemulihan ekonomi yang mulai terjadi sejak tahun 2001 dimanfaatkan oleh banyak negara untuk melakukan berbagai reformasi fiskal. Di Indonesia, pemulihan tersebut ditandai dengan dilakukannya reformasi perpajakan melalui penerbitan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP di tahun 2021 dan disusul dengan penerbitan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah atau HKPD. Dan berikutnya, reformasi tersebut juga merupakan lanjutan dari upaya reformasi yang telah dilakukan 2 dekade lalu yang dilakukan untuk keluar dari kondisi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 dan 2008. Kejadian ini mencoba memberikan gambaran secara garis besar mengenai apa saja yang perlu dilakukan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan reformasi perpajakan tersebut. Gambaran besar tersebut didesain untuk disajikan dalam bentuk peta jalan kebijakan perpajakan menuju Indonesia Maju 2045 atau peta jalan atau roadmap. Ini pada intinya bertujuan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses reformasi perpajakan pada masa yang akan datang, sehingga tahapan-tahapan reformasi yang akan dijalankan dapat lebih mudah dipetakan serta mampu memberikan informasi yang lebih terarah bagi proses reformasi itu sendiri maupun bagi para pengambil kebijakan.
Peta jalan ini juga bersifat cukup dinamis dan mungkin perkembangan di bidang perpajakan baik pada tingkat lokal maupun internasional. Berkaitan memperhatikan faktor eksternal seperti kondisi perekonomian yang dimungkinkan mengalami perubahan, karena itu perubahan dapat misalnya terhadap peta jalan kebijakan ini sangat mungkin dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terjadi pada masa yang akan datang. Peta jalan kebijakan perpajakan dalam kajian ini disusun dari desain melalui beberapa tahapan dan analisis, yaitu satu, tahap kajian pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam sistem perpajakan secara umum melalui FGD dengan para stakeholder sebagai menentukan pilihan prioritas kebijakan yang akan diambil menggunakan alat analisis AHP, melakukan next study terhadap praktik baik atau best practice perpajakan internasional yang dilaksanakan di berbagai negara. Kedua, ada tahap estimasi proyeksi perpajakan dan indikator ketentraman. Ketiga, tahap analisis potensi perpajakan melalui evaluasi dampak kebijakan ganja. 4. Tahap analisis survei terkait UU HPP dan UU HKPG yang baru saja berlaku saat ini. Berdasarkan tahapan dan analisis dalam kajian tersebut disusun peta jalan kebijakan perpajakan berdasarkan area reformasi yang akan dilakukan, di mana pada setiap area reformasi tersebut terdiri dari beberapa strategi dan rencana aksi yang berisi daftar kebijakan perpajakan yang akan dilakukan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Dalam setiap rencana aksi dilakukan pemetaan terhadap pihak-pihak yang terkait yang akan terlibat dalam pelaksanaan reformasi perpajakan, estimasi lama waktu pelaksanaannya, serta sumber daya yang tersedia maupun sumber daya yang akan dibutuhkan. Kajian ini juga mempunyai beberapa keterbatasan terkait dengan tantangan yang dihadapi di dalam menyusun proyeksi prediksi maupun rencana dalam time frame pelaksanaan kebijakan, karena kondisi yang sangat dinamis ke depannya, berdasarkan banyak faktor dan kondisi yang dipertimbangkan. Namun, karena faktor dinamis tersebut, peta jalan strategi dan rencana aksi kebijakan perpajakan ini menjadi penting dan diperlukan untuk menjadi guideline dan dalam mengantisipasi dinamika perubahan yang terjadi. Dengan adanya peta jalan kebijakan perpajakan ini, diharapkan reformasi kebijakan perpajakan akan secara kontinu dapat dilaksanakan sesuai perkembangan ekonomi dan kondisi sosial serta lingkungan. Hingga sistem perpajakan selain mampu menyesuaikan dengan kebutuhan fiskal dalam negeri, dapat juga selaras dengan perpajakan internasional, serta mampu mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan kemajuan teknologi yang cepat. Sekian materi dari saya tentang perpajakan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.